Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibi Nurhaliza Putri Zain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang masa Turki Utsmani dan khususnya pendidikan pada masa tersebut. Dalam sejarahnya, kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Orhus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Cikal bakal lahirnya dinasti Umayyah bermula dari kafilah yang dipimpin oleh Ortugal. Selain itu, berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun, setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda berbagai fitnah. Sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah, Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Situasi politik pada masa tersebut, secara politis ekspansi ke berbagai wilayah dijadikan sebagai kekuatan kekuasaan. Kemudian, ekspansi yang dilakukan terus ke benua Eropa dan ke wilayah Yunani, sehingga tidak mengherankan kalau Turki pernah menjadi negara dikuasa di dunia. Ekonomi pada masa tersebut terjadi peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ofensif ekspansif, defensif, maupun yang bersifat preventif. Sosial budayanya, Turki Utsmani memiliki kebudayaan yang bervariasi, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, Arab, serta budaya bangsa Eropa. Pengembangan bidang budaya ini didapat dari seni arsitektur Islam. Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode pendanaan serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode pendanaan serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pembaharuan ini dimulai pada masa Sultan Mahmud II, yaitu pada abad pertengahan hingga abad modern. Adapun lembaga pada pendidikan Islam yang ada pada masa pembaharuan adalah Sibyan, Mekteb Leryatau, Sekolah Dasar, dan Mekteb I-Ma'arif atau Sekolah Pengetahuan Umum, dan Mekteb I-Ulum Edebi, Sekolah Sastra. Pada masa ini berdiri pula beberapa sekolah antara lain sekolah militer, teknik, kedokteran, dan sekolah pembedahan. Pada masa Kesultanan Abdul Hamid, banyak juga perguruan tinggi yang berdiri antara lain sekolah hukum tinggi, keuangan, dagang, kesenian, teknik, dan Universitas Istanbul. Sedangkan pendidiknya diharuskan bagi mereka yang telah lulus dari madrasah, adapun masalah pendanaan dihasilkan dari zakat, pajak lokal, zakat fitrah, dan hasil penjualan kulit hewan kurban. Nah, bagaimana sistem pendidikan yang berkembang pada masa ini? Oke, apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari settingan budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada masa tersebut. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari berbagai negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapat ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang paling besar, yakni tarekat Al-Bektashi dan Al-Maulawi. Kedua tarekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yanisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Penyebab keruntuhan Turki Utsmani ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal keruntuhan Turki Utsmani yaitu ketika penyakit Al-Wahan sudah masuk ke dalam diri umat Islam, terutama di kalangan para pejabatnya. Kedua, faktor eksternal. Di antaranya ketika munculnya westernisasi atau ide-ide barat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme,
Kemudian dimunculkannya isu-isu yang membuat memecah belah antar kelompok dan golongan. Sampai kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung pemikiran liberal yang diusung oleh orang-orang Yahudi. Setelah tokoh-tokoh muda Turki diberangkatkan ke barat, sehingga tercemarlah pemikiran pemuda-pemuda Turki yang pastinya sebelumnya ada pemdoktiran kepada para tokoh muda Turki. Dan setelah kembali ke Turki dengan pemikiran dan ideologi ala baratnya, yaitu liberal menganggap kalau sistem pemerintahan dengan khilafah sudah tidak cocok lagi diterapkan di Turki. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kekeliruan dan kekhilafan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.